Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam Lukas 18 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ketujuh. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Teruslah berdoa. Ini adalah salah satu perumpamaan yang dibawakan oleh Tuhan Yesus yang hanya dicatat oleh Injil Lukas dan tidak dicatat di ketiga Injil lainnya. Perumpamaan yang menarik karena sudah disampaikan memang di awal tentang tujuan dari perumpamaan ini. Ya, berdoa dengan tidak jemu-jemu atau dengan tidak bosan-bosannya yang menjadi tujuan dari perumpamaan ini. Dimulai dengan diceritakan di sebuah kota, ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan diikuti dengan seorang janda yang selalu datang ke hakim itu untuk memohon pertolongan hakim itu terhadap masalahnya. Dan hakim yang diceritakan tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia itu selalu menolak permintaan janda itu. Tetapi karena selalu didatangi oleh janda itu, maka di akhir cerita hakim itu akhirnya mau menolong juga, meskipun bukan dengan motivasi yang benar. Dan seperti ayat yang ketujuh yang tadi kita baca, Tuhan Yesus menariknya dalam hubungan antara Allah dan orang-orang pilihannya. Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya dan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Tafsiran dari The Biblical Illustration, Allah itu adil dan orang ini tidak adil. Pemohon ini adalah seorang janda yang sendirian dan seorang asing, tak dikenal. Allah menangani orang-orang pilihannya sendiri. Perempuan itu datang tanpa diundang. Orang-orang Kristen didesak dengan undangan untuk meminta dan mengetuk dan mencari. Hakim yang tidak adil itu tidak pernah menyetujui untuk mendengarkan janda itu. Allah telah berjanji berulang-ulang bahwa yang meminta akan diberi. Hakim itu mungkin mempunyai hubungan dengan musuh atau lawan dari janda ini. Allah berada dalam konflik terbuka dan dinyatakan dengan lawan kita. Jadi, seluruh pengajaran dari cerita ini diarahkan untuk memberi semangat kepada kita seperti ini. Jika kita bertekun dengan seorang hakim yang jahat, yang tidak mempedulikan siapapun, Allah atau manusia, maka tentulah kita akan mendesakkan doa-doa kita kepada Allah. Lalu apa kewajiban kita? Sederhana, teruslah berdoa. Teruslah berdoa jika kepada manusia yang tidak adil dan tidak takut Allah saja kita bisa bertekun, harusnya kepada Tuhan Allah lebih lagi tekun kita dalam datang dan memohon kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Harus kita akui ada banyak faktor atau alasan yang membuat kita begitu mudah untuk meninggalkan momen-momen atau kesempatan untuk berdoa kepadanya. Entah karena kesibukan kita atau kecewa karena belum melihat jawaban-jawaban doa kita, ataukah karena jawaban doa yang kita naikkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan beragam alasan lainnya yang kita gunakan sebagai penyebab kita tidak lagi terus berdoa atau bertekun dalam doa-doa kita. Padahal Tuhan menginginkan kita untuk teruslah berdoa atau bertekun dalam doa, meski jawaban doa itu belum terlihat. Kalau kita melihat kembali ke dalam perumpamaan tadi, janda dan hakim yang tidak ada hubungan dekat, bahkan hakim itu bukanlah hakim yang takut dan peduli dengan keberadaan Tuhan Allah, tetapi akhirnya dikabulkan juga permohonan janda itu. Apalagi kita yang adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah sungguh-sungguh mengimani Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang dikasihi dengan kasih yang begitu besar dan kekal. Pastinya doa-doa kita yang mungkin belum terlihat jawabannya itu didengar dan pastinya akan dijawab dengan jawaban yang terbaik. Jawaban yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita, terlebih lagi sesuai dengan kehendak Tuhan Allah yang Maha Tahu itu. Dalam Filipi 4 ayat 19 berkata,
Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Teruslah berdoa dan jangan sampai jemu atau bosan untuk berdoa kepadanya, karena Ia Allah yang adil dan penuh kasih kepada kita orang-orang pilihannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat renungan firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk terus berdoa, meskipun kami belum melihat jawaban doa yang kami naikkan. Ampuni kami jika selama ini kami telah melupakan atau membuat doa-doa hanya menjadi satu rutinitas belaka. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh memberkati kami yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Tuhan Kristus kami telah berdoa. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.